Mungkin ketika ada teman yang bercerita begitu, ia akan minta resep. Konsepnya ini seperti apa sih biar kita sebagai seorang istri ditakuti suami. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri selingkuh menurut pandangan global atau versi pandangan global. Ini seperti apa? Ini mungkin lebih lebih terarah pada perselingkuhan yang terjadi di masa ini ya. Ini kita akan bahas sebetulnya untuk versi pandangan global ini detailnya seperti apa ya. Ini kita akan bahas sama-sama. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama biasanya adalah secara umum banyak orang yang memang lebih berhati-hati di masa sekarang karena adanya unsur global. Nah, biasanya ia akan sulit ya mencari bukti-bukti yang ada di dalam hal-hal yang bisa terhubung dengan adanya alat bukti. Misalnya bisa jadi seseorang ini menggunakan 2 ponsel atau 2 kartu. Nah, ini menggambarkan bahwa dia berusaha untuk menghilangkan alat bukti, ya, menutup kuat alat bukti yang bisa jadi ketika itu ditemukan bisa dijadikan alat bukti. Ini adalah hal yang pertama yang dilakukan biasanya. Lalu kemudian yang kedua adalah adanya periode kapan. Nah, ini si pasangan ini sulit dihubungi. Nah, ini kan berarti secara tidak langsung hubungan tetap nyaman dengan pasangan. Namun di situasi tertentu tiba-tiba ini istri atau pasangan suami sekalipun ini akan sulit dihubungi. Nah, ini pada masa atau periode kapan waktu. Ini biasanya terjadi, bisa jadi seminggu sekali, bisa jadi setiap hari. Namun untuk situasi tertentu kenapa menjadi sulit dihubungi? Ini biasanya itulah hal yang ia lakukan ketika seseorang sedang berselingkuh. Lalu yang ketiga adalah terjadinya frekuensi seksual yang berbeda. Ya, dengan pasangan bisa jadi ia begitu menggebu-gebu. Bisa jadi ia memang mengendor. Nah, namun di sini yang menjadi satu patokan kita ini adalah ketika hal tersebut terjadi, namun itu standar-standar saja atau biasa-biasa saja. Ini biasanya memang hanya sekedar miskomunikasi. Namun ketika terjadi perubahan frekuensi seksual yang begitu melonjak atau begitu menurun, bisa jadi memang sedang ada perselingkuhan di belakang itu. Entah si istri, entah si suami. Lalu kemudian yang keempat, apakah ia tampak serba salah? Ya, baik si istri maupun si suami ini terjadi hal-hal yang serba salah. Jadi seperti bukan dengan pasangan. Namun hal ini biasanya terjadi komunikasi yang serba salah seperti orang yang baru kenal. Ya, mungkin hal itu dirasakan seperti pada awal seseorang ini baru kenal ya. Jadi serba salah ya. Ada yang curi pandang, ada yang buang muka. Inilah kondisi saat itu akan terjadi hal-hal seperti itu ya. Ini adalah versi umum atau versi global ya. Kemudian adanya yang kelima yaitu rutinitas waktu yang berubah. Bisa jadi dia misalnya punya hal-hal baru yang disembunyikan. Ya, ini juga biasanya merubah waktu kebiasaan. Ya, baik kebiasaan di pagi hari ataupun kebiasaan di sore hari atau sepulang ia bekerja. Karena biasanya ketika seseorang memiliki selingkuhan ini akan
melakukan hal-hal yang lebih spesial sebelum berangkat kerja, dan hal yang mungkin berubah adalah lupa berpamitan dengan pasangan. Ya, dia akan tampak selalu terburu-buru ketika hendak berangkat beraktivitas. Ini bisa terjadi pada siapa saja, ya. Namun penampilannya pada saat itu jauh lebih menarik daripada biasanya. Nah ini. Kemudian setelah ia pulang dari beraktivitas, biasanya sambutan kepada pasangan ini kurang kurang menyenangkan, kurang membanggakan. Ini biasanya seperti itu. Padahal kita tahu bahwa siapapun kita, ketika seorang istri misalnya, siapapun di luar, entah mungkin ia lebih tinggi jabatannya, lebih dari segalanya, namun begitu masuk ke rumah, ia tetaplah sebagai seorang istri yang taat kepada suami. Karena suami adalah pemimpin di tengah kehidupan rumah tangga. Namun hal itu biasanya mudah dikatakan, namun sulit untuk dipraktekkan. Ya, jadi bahkan banyak yang merasa bahwa toh saya bisa cari uang sendiri tanpa dia. Nah, ketika sudah perasaan ini sudah hadir, maka kebahagiaan rumah tangga tidak akan bisa terjamin ya ketika sudah ada prinsip-prinsip seperti itu. Ya. Lalu yang keenam, coba perhatikan teman-temannya. Apakah teman-temannya berubah atau masih teman yang dulu? Nah, ketika perangai seorang istri ini berubah, bisa jadi ketika betul-betul teman-temannya berubah, ini bisa juga pengaruh dari sebuah pergaulan yang ia jalani. Ini karena pergaulan ini adalah hal yang mampu mencetak kepribadian seseorang secara perlahan, namun biasanya itu setelah tercetak ini akan jauh lebih kuat pengaruhnya dibanding sebelumnya. Ini bisa jadi di antara teman ini kan ada yang suka sharing, ada yang bicara tentang biasanya bicara tentang kelebihan dan kekurangan suami masing-masing. Ini ketika ada hal yang mungkin menganggap menguntungkan bagi suami, menguntungkan bagi istri, biasanya istri bisa menjadi jauh lebih berani akibat pengaruh dari pergaulan ini. Jadi dia menganggap bahwa suami saya itu tidak bisa apa-apa di depan saya. Nah, mungkin ketika ada teman yang bercerita begitu, ia akan minta resep. Konsepnya ini seperti apa sih biar kita sebagai seorang istri ditakuti suami? Ini kan sebetulnya konsep-konsep yang tidak dibenarkan, tapi ini memang ada dalam kehidupan nyata. Lalu yang ketujuh, apakah ia semakin hari semakin cuek terhadap pasangan atau terhadap suami? Apakah ada yang merasakan hal-hal seperti itu pada waktu-waktu ini ya? Ketika memang itu Anda rasakan, bisa jadi ini adalah merupakan bagian dari tanda pasangan sedang selingkuh secara umum ya. Ini adalah tanda versi global maksudnya. Ya, nah sahabat, itulah 7 hal atau 7 ciri istri selingkuh versi global. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.